Berbeda dengan kasus gratifikasi private jet sang adik yang masuk ke ranah hukum dan menjadi urusan publik, masalah akun Fufu Fafa yang menghebohkan dan dikaitkan dengan wakil presiden terpilih Gibran, ini sebetulnya nggak terlalu penting bagaimana persepsi publik menanggapinya. Nggak penting apakah masyarakat percaya atau nggak percaya bahwa akun di forum Kaskus itu diduga adalah benar punya Gibran. Nggak penting apakah masyarakat percaya atau nggak percaya bahwa celaan-celaan kasar di masa lalu itu benar-benar ditulis oleh Gibran. Jadi bantahan Ketua Projo Budi Ari dan Gibran sendiri bahwa akun Fufu Fafa bukan milik Gibran itu sebetulnya nggak penting. Nggak penting soal apa yang diyakini oleh publik. Ya, pandangan publik bisa kita anggap sebagai masalah nomor 2. Yang jauh lebih penting, nah ini nih yang seru dan bisa bikin pening kepala Pak Jokowi sampai 7 keliling. Yang jauh lebih penting sebetulnya adalah soal perasaan presiden terpilih, Pak Prabowo. Bagaimana perasaan Pak Prabowo dan keluarganya terhadap komentar-komentar tak bertanggung jawab dari akun Fufu Fafa itu? Bagaimana perasaan Pak Prabowo membaca cemoohan Fufu Fafa terhadap dirinya dan keluarganya? Kalau menurut kalian, gimana nih perasaan Pak Prabowo? Gimana perasaan keluarga Pak Prabowo? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe di kanal 2045 TV. Melakukan public relation, melakukan komunikasi publik buat meyakinkan masyarakat kalau akun Fufu Fafa bukan milik Gibran dan bukan ditulis oleh Gibran, itu adalah satu hal. Itu mungkin perlu dilakukan, tapi bukan merupakan masalah yang utama dan bukan masalah yang terpenting. Persoalan paling utama sekarang ini adalah bagaimana akun Fufu Fafa ini bisa mempengaruhi hubungan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Hubungan di antara keluarga Pak Prabowo dan keluarga Pak Jokowi. Pak Prabowo dan keluarganya sudah pasti bukanlah publik yang awam. Mereka bukan orang-orang yang bisa diarahkan melalui kampanye public relation dan manajemen krisis. Pak Prabowo dan keluarganya sudah pasti punya sumber-sumber informasi sendiri yang jauh lebih akurat dan jauh lebih bisa dipercaya. Dan bahkan, nah ini penting buat dipahami juga ya. Dan bahkan Pak Prabowo sudah pasti punya akses untuk meminta perusahaan Kaskus melakukan penelusuran langsung terhadap siapa sebetulnya tokoh di balik akun Fufu Fafa ini. Jadi, gimana kalau menurut kalian? Rumit banget kan sekarang persoalannya? Seandainya nih, nah ini seandainya ya, ini pengandaian saja. Jadi, seandainya Pak Prabowo dan keluarganya meyakini kalau akun Fufu Fafa adalah milik Gibran dan ditulis oleh Gibran, kalau Pak Prabowo dan keluarganya meyakini demikian, nah apa yang akan terjadi? Besar kemungkinan di hadapan publik, Pak Prabowo dan keluarganya bakalan tampil nggak ambil pusing sama akun Fufu Fafa ini. Tapinya nih, di belakang layar, siapa yang tahu perasaan mereka yang sesungguhnya? Bisa jadi mereka bakal semakin waspada dan semakin nggak percaya sama Pak Jokowi, keluarga dan juga kroni-kroninya. Dan sebagai pengingat, ini sebagai pengingat saja ya. Rasa-rasanya sih sudah bukan rahasia lagi. Kalau Pak Jokowi dan keluarganya kini dianggap banyak kalangan sebagai orang-orang yang penuh kepalsuan dan penuh kebohongan. Rasa-rasanya sih ini sudah jadi pandangan publik. Kita tahu ada sindiran tajam dari seniman Mas Butet Kartarejasa lewat patung pemimpin Jawa berhidung panjang, Bak Pinocchio yang suka berbohong itu. Sebelumnya, majalah Tempo pernah pula membuat cover majalah dengan tema serupa, yaitu bayangan hidung Pak Jokowi yang dipanjangkan, mirip Pinocchio yang suka berbohong. Dan, nah yang terbaru adalah tulisan intelektual muslim Dr. Sukidi.
yang dengan tajam membuat tulisan dengan judul sangat menohok, yakni Pinocchio Jawa. Pinocchio Jawa. Dulu kalau kalian masih ingat nih ya, politisi Romi Muhammad Romahur Muzi dari P3 sempat pula mempopulerkan istilah sen kiri belok kanan buat menggambarkan strategi berpolitik Pak Jokowi yang memang hobi mengecoh lawan maupun kawan. Dulu mungkin strategi mengelabuhi ini bisa dianggap sebagai cara Jawa dan sebuah kejeniusan dalam berpolitik. Tapi sekarang ini setelah Ibu Mega menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berpolitik yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai, dan ternyata dengan cara bermartabat ini Ibu Mega dan PDI Perjuangannya mampu menghadapi segala taktik dan kebusukan dari Pak Jokowi. Sekarang arah angin sudah berubah. Sekarang publik lebih menghargai kepemimpinan yang lebih jujur dan beradab. Kita nggak mau mentalitas bangsa kita, mentalitas generasi muda kita dihancurkan lewat contoh-contoh perilaku yang sangat buruk dari para pemimpinnya. Dan Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali dia menyampaikan betapa dia lebih suka yang apa adanya dan yang jujur. Pak Prabowo yang berpendidikan barat dan sangat kental nilai-nilai baratnya, dia sesungguhnya nggak suka budaya yang penuh kepalsuan, yang penuh sopan santun tapi palsu dan jahat di belakang. Makanya nih, balik lagi nih ke soal akun Fufu Fafa tadi. Seandainya Pak Prabowo dan keluarganya meyakini kalau akun Fufu Fafa adalah milik Gibran dan ditulis oleh Gibran, seandainya itu yang terjadi, ini bakal semakin menegaskan anggapan kalau Pak Jokowi dan keluarganya memang penuh kepalsuan. Di depan mereka bisa sangat hormat dan sopan, tapi di belakang mereka bisa sangat buas, pendengki, dan juga pendendam. Jadi sesungguhnya, sejujurnya, memang nggak penting pandangan publik terhadap akun Fufu Fafa ini. Nggak penting apakah masyarakat percaya atau nggak percaya bahwa akun di forum Kaskus itu adalah benar punya Gibran. Nggak penting apakah masyarakat percaya atau nggak percaya bahwa celaan-celaan kasar di masa lalu itu benar-benar ditulis oleh Gibran. Yang terpenting dan bakal mempengaruhi politik Indonesia ke depan adalah keyakinan dan perasaan Pak Prabowo dan keluarganya terhadap ulah si Fufu Fafa ini.